intinya. Karena saya harapkan pada saat kita mendengarkan firman, kita benar-benar menyimak dan kita lebih mengutamakan sharing-sharing dari Ibu Bapak, dan saya yakin sharing-sharing itu lebih menguatkan kita untuk kesehatan jiwa kita lah. Jadi begitu. Untuk pembukaan, kalau nggak keberatan, Ibu Flavia tolong dibuka, Bu. Jadi ini mungkin terakhir ketua wilayah kita lah yang buka doa. Saya udah bukan ketua wilayah, Pak. Ya, terakhir saya bilang goodbye. Doa. Udah bukan ketua wilayah. Sekarang Ya, jadi makan. Depa, Pak. Depa. Depa lagi ya. Baik. Naik kelas lagi ya. Naik kelas Ibu Flavia. Congratulations ya. Malam hari ini, sorry sebentar Bu Flavia, malam hari ini sebetulnya saya ingin menyapa ketua lingkungan yang baru. Ada 4 darah, 1 cowok Bro Charles dikelilingi oleh 4 perempuan. Cuman ini kok saya lihat tumpen ini belum ada nih ketua lingkungannya ya, Pak Charles ya, Bro Charles ya. Yang baru nih, Ibu Herna belum masuk. Belum ada Pak Bambang. Ya, Bu Intan belum. Nanti sambil ini aja. Baiklah, kita langsung aja acara gokil kita mulai. Ibu Flavia tolong doa pembukaan. Nah, setelah doa pembukaan, Bu Rosita langsung aja masuk, Bu Rosita. Ya, terima baik, kasih. Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kita bersama-sama satukan hati, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur khususnya untuk pada malam hari ini, Engkau telah memberkati sepanjang siang hari hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti gokil yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita. Kiranya Engkau menyertai Ibu Rosita agar apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dan akan menjadikan berkat serta rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon percepatkanlah langkah-langkah teman kami yang belum dapat bergabung pada saat ini, dan kiranya Engkau menyertai mereka semua. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, biarlah Kau bukakan setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk dapat menerima berkat-berkat-Mu, semua sabda yang akan Kau sampaikan lewat Ibu Rosita ini, sehingga akan menjadikan kekuatan dan sumber iman bagi hidup kami. Semua ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Bunda Maria. Santo Anastasia, doakanlah kami, dan biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat terbaik yang boleh kami terima. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Flavia doa pembukaannya. Jadi, sama-sama Pak Bambang. Ya, silakan Bu Rosita. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini banyak yang saya udah kenal juga di sini. Terima kasih telah mengundang saya ya Pak Bambang. Kita mulai ya. Dengan bisa tolong share screen. Kita buka langsung ke ayatnya ya. Jadi gokil kita untuk bulan Agustus ini adalah berpeganglah selalu pada janji Allah yang setia. Lukas 1:39 sampai 56. Jadi kita coba masuk ke ayatnya dulu ya. Nanti kita kita nih gokil itu tuh ya bukannya pengajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai ke ayatnya dulu lah ya, biar nanti ada banyak waktu untuk sharing ya. Bisa tolong ada yang bantu membacakan? Boleh. Saya ya. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria
dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ya, kalau dari perikop ini ya, pasti kita sudah sering ya mendengarnya ya. Gimana sebelum kita membahas ini, mari kita lihat perikop sebelumnya ya. Kenapa ini Maria sampai mengunjungi Elisabet ya? Bisa tolong Pak Charles selanjutnya. Nah, ini ya. Sebelumnya itu Maria itu mendapat mengunjungi Elisabet. Kenapa dia mengunjungi Elisabet? Nah, kita balik lagi ya ke Lukas 1 di perikop sebelumnya. Itu pada saat itu ya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Seperti kita ketahui ya, Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan buat sang penebus, sang Mesias. Jadi dia tuh lahir lebih dulu, dia juga nggak tahu Yesus itu siapa, tapi dia dipilih. Pertama-tama dia dipilih itu adalah seorang suami istri yang sudah tua ya, udah usia lanjut. Zakaria suatu hari mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Ini saya ambil gambar ini ya. Kita imajinasikan malaikat itu laki ya. Biasa kan ada sayap segala ya. Ini saya dapat gambar bagus nih. Ini malaikat datang ke Zakaria. Zakaria itu adalah imam yang menjaga bait Allah. Jadi dia selalu hidupnya sehari-hari itu di bait Allah. Dan dia itu mempunyai seorang istri Elisabet yang sudah tua. Jadi mereka tidak memiliki anak. Suatu hari Zakaria ketika dia di bait Allah mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Dan malaikat ini mengatakan bahwa di usia lanjutnya ia akan mendapatkan seorang anak. Dan anak itu harus dinamakan Yohanes. Nah, apa jawaban Zakaria kepada malaikat? Dia tidak percaya. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dengan perkataan ini dia terang-terangan mengatakan dia tidak percaya. Itu impossible gitu ya. Akhirnya malaikat bilang, karena engkau tidak percaya, aku adalah utusan Allah. Karena engkau tidak percaya, maka engkau tidak dapat berbicara, alias bisu. Dan benar, dia bisu. Tetapi istrinya Elisabet mengandung. Nah, mengandung Yohanes Pembaptis ini. Selama mengandung itu, dia bisu. Si Zakaria ini. Ini kita lihat satu penampakan malaikat berkenaan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian next, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya ini, dan malaikat yang sama, malaikat Gabriel yang adalah utusan Allah, menemui seorang wanita muda, ya. Wanita muda ini nih Maria nih ya. Maria itu perawan, seorang perawan yang benar-benar menurut tradisi ya, Maria itu dari umur 3 tahun sampai umur 12 tahun itu tiap hari itu adanya di seperti bait Allah gitu ya. Dan dia itu memang udah dipelihara sama malaikat, selalu didampingi. Memang dia orang pilihan, dari dalam kandungan pun dia sudah orang pilihan. Kan ada dogmanya ya, 4 dogma Maria kan. Salah satunya Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Nah, malaikat yang sama ini menemui Maria ya. Dia mendapat kabar bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya dinamai Yesus. Dan apa jawaban Maria?
bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, malaikat bilang itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya kan? Karena saudaramu pun akan mengandung, ya kan? Dia seperti itu. Maksudnya udah tua pun akan mengandung gitu loh. Kalau Tuhan mau, ya kan? Dan akhirnya Maria dengan rendah hati mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dua orang pilihan, Zakaria dan Maria, dua orang yang dikasih kabar sukacita dari Allah sendiri melalui malaikat Gabriel, tapi jawaban yang berbeda. Akhirnya lihat kan apa yang mereka alami, coba. Yang satu dihukum, bisu, tetapi Maria itu walaupun dia seorang anak muda, dan kita bayangkan ya, seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa gitu ya, dan dia punya tunangan Yusuf, tiba-tiba dia mengandung. Apa yang dia rasakan coba? Tidak mudah, memang dia mudah, tapi dia memang orang pilihan. Dengan iman dia mengatakan apapun yang terjadi, terjadilah menurut perkataanmu. Itu luar biasa. Dua orang pilihan, jawaban yang berbeda. Dan hasilnya kehidupan mereka juga berbeda. Ya kan? Satu dihukum, satu didampingi terus sampai sedemikian sempurna rencananya Allah ya. Kemudian ketika dia tanpa dia tahu apa-apa gitu ya, dia merenungkan. Dia pasti merenungkan karena dia memang hidupnya relasinya sangat bagus dengan Allah karena setiap hari sudah dipersiapkan sepertinya ya. Dia tetap aja dia merenung, tapi dia tidak menolak. Dia tidak berani menolak dan dia percaya bahwa hidup dia itu semua itu dalam rencana Tuhan. Jadi dia berani mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setelah ini problem berlanjut tuh. Cuman di kitab suci itu tidak dibahas secara mendetil gimana problem dia dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan Santo Yusuf, ya kan? Pasti itu complicated, kita bisa membayangkan kan. Tapi dia begitu sukacitanya, Bunda Maria itu adalah Bunda sukacita. Dia selalu ya tidak pernah komplain dan dia selalu menerima apapun yang dikatakan yang terjadi dalam dirinya dengan sukacita. Makanya setelah dia merenung, dia tidak mengerti, dia pergi mengunjungi Elizabeth. Coba Pak, next. Dia pergi setelah dia merenung, mungkin dia pikirin, oh saudaranya mengandung, dia mesti mengunjungi dia, memberikan kabar sukacita dan juga mendukung saudaranya itu karena dia tahu saudaranya itu sudah tua, usia lanjut gitu. Dia pergi tidak mudah loh. Dia pergi itu 2 sampai 3 hari perjalanan, menempuh perjalanan 160 km dari Nazaret ke pegunungan Yehuda. Dia jalani dengan sukacita, dia ingin menemui saudaranya itu. Itulah Bunda Maria memang luar biasa. Ya, begitu dia tiba di rumah Elizabeth. Nah, Elizabeth itu waktu itu sudah mulai mengandung kan. Kurang lebih mungkin 3 bulan. Waktu Maria datang kan perjalanannya lama, dan sebelum ketika ia mendapat kabar itu kan dia juga merenung. Jadi nggak langsung jalan juga gitu kan. Jadi dia sudah mengandung 3 bulan. Maria orang pertama yang masuk, yang memberi salam ya kepada Elizabeth. Dan anak yang dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan, penuh dengan Roh Kudus. Karena Bunda Maria saat itu pasti dia juga mungkin sudah mulai ada Yesus dalam kandungan dia. Berarti Yesus itu menyapa Yohanes Pembaptis yang ada di perut Elizabeth. Roh Kudusnya transfer dari Yesus. Di sini kita bisa melihat ya, 2 orang pilihan, mereka tidak memikirkan bagaimana sulitnya hidup, tapi dengan sukacita, berbagi sukacita,
dengan kita bisa membayangkannya orang zaman dulu ya, perjalanan jauh dan tidak mudah. Elizabeth juga umurnya mungkin di atas 80 tahun, bayangin harus mengandung. Itu tidak mudah. Tapi dua orang pilihan Allah ini bisa berbagi cerita, tidak sama sekali tidak komplain, ya. Walaupun Elizabeth bisa melihat ini semua karya Tuhan yang terjadi dalam hidup dia, dan dia melihat juga bagaimana kita menolak rencana Allah itu dapat hukuman. Suaminya tuh bisu sampai anaknya lahir baru dia bisa berbicara kembali. Dan ketika orang menanyakan mau menamakan anakmu siapa ya, Yohanes, kata Elizabeth. Mereka pada bilang, tetangganya semua, kita tidak ada silsilah Yohanes, tapi dia berkeras karena dia sudah dapat pesan kan dari malaikat kan, namakan Yohanes. Begitu dia tanyakan ke Yusuf, mau menamakan anakmu siapa gitu kan, dia tulis Yohanes, bisa sama gitu kan. Sebegitu dia ngomong Yohanes dan anaknya lahir, dia dapat berbicara kembali. Itu ceritanya seperti itu ya. Tapi kita di sini tidak membahas itu lebih jauh ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Bunda Maria, Yesus dalam kandungan melayani Elizabeth, ya kan? Di sini kita bisa melihat Elizabeth sangat bersyukur atas kebesaran Tuhan, dan dia juga bersyukur sambil dia mengatakan, ibu Tuhanku datang mengunjungi dia. Luar biasa nih, dua orang wanita yang luar biasa kan ya. Nah, iman itu semua iman loh. Dan buah-buahnya itu mereka tuh ya menjalankan rencana Allah untuk dunia ini. Kalau Maria tidak mengatakan yes, ya apa jadinya dengan dunia ini coba? Ya kan, dia menyatakan iya, apa yang terjadilah menurut kehendakmu, dan dia hidup memelihara Yesus sampai Yesus lahir. Dan terus terang ya, Maria itu kan hidupnya di lingkungan orang Yahudi yang agamanya kuat, ya Tauratnya tuh kuat. Jadi dia tuh mendidik Yesus juga dengan cara-cara Yahudi, ya kan, dari lahir sampai umur 12 tahun itu di tangan Maria. Bagaimana Yesus setelah berkarya, dia mengerti tentang hukum Taurat lebih dari orang lain. Itu tuh hasilnya Maria dan Santo Yusuf mendidik mereka loh. Dan tidak dijelaskan di kitab suci gimana hidup Yesus semasa dia mengungsi, setelah itu hilang tuh, tidak ada beritanya. Tahu-tahu di Bait Allah umur 12 tahun, sesuai dengan tradisi Yahudi, dia mesti membawa anaknya mendaftarkan ya, bahwa umur 12 tahun tuh udah mesti didaftarkan gitu. Terus setelah itu hilang lagi tuh. Tahu-tahu umur 30 Yesus mulai berkarya. Ya, Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai putra Allah dan Allah sendiri gitu ya. Nah, di sini kita lihat penggenapan janji Tuhan melalui Maria. Ini dibahas nih di Perjanjian Lama itu udah dikatakan bahwa akan lahir Immanuel, ya kan, seorang juru selamat, ya kan. Nah, sebenarnya kan seperti kita ketahui kan, Perjanjian Lama itu Torah dari zaman Musa, ya itu kan sangat ketat, dan sepertinya Allah itu Allah yang sangat selalu memberi hukuman kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang menyembah Allah-Allah lain, walaupun mereka secara langsung mendapatkan pertolongan Tuhan, mukjizat-mukjizat, tapi mereka itu sangat seringkali berkhianat gitu, mengkhianati penciptanya sendiri gitu kan. Makanya ini dengan begini Allah tahu, makanya lah dia telah mempersiapkan
seorang perawan untuk melahirkan putranya. Nah, mengapa Yesus harus lahir melalui rahim Bunda Maria? Itu, ya kan? Karena memang Yesus harus lahir sebagai manusia agar dia dapat merasakan kehidupan manusia itu, penderitaan manusia. Dan dengan gitu dia menggenapi hukum Taurat di Perjanjian Lama itu. Makanya setelah Yesus lahir, kemudian ada Perjanjian Baru, ya kan? Hukum Taurat itu sebenarnya digenapi. Makanya sekarang kita beruntung, kita nggak perlu disunat, kita nggak perlu sebenarnya ya kayak persepuluhan gitu ya, yang di Alkitab yang terang-terangan diambil sama tetangga kita, persepuluhan itu wajib gitu. Kalau kita kan di Katolik tidak perlu, karena memang Yesus itu menggenapi hukum Taurat dengan hukum cinta kasih. Dan Taurat yang diberikan Allah melalui Musa itu ditanamkan di hati kita dengan adanya Roh Kudus gitu loh. Itu ceritanya. Jadi memang Bunda Maria ini menggenapi janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua nih. Ya kan? Maria itu adalah selalu menunjukkan iman yang penuh pengharapan. Dia selalu hadir dan kehadirannya itu menunjukkan kesetiaannya kepada Allah bagi umatnya, walaupun dia harus melihat anaknya menderita disalib. Itu dia menyaksikan. Bayangin coba seorang ibu yang dari begitu dia dapat kabar bahwa dia akan mengandung Yesus, terus hidupnya itu complicated tuh sampai Yesus meninggal pun di tangan kita. Makanya kita lihat kan ada patung Pieta kan, itu kan menunjukkan gimana seorang ibu masih mesti melihat penderitaan anaknya, dan itu semua untuk apa? Untuk menebus kita semua. Itu penggenapan janji Tuhan. Kalau Yesus tidak lahir ke dunia dalam rupa manusia, walaupun dia Allah, kita itu hidupnya ini loh, penuh dengan dosa dan tidak ada penebusan gitu. Kita bersyukur dengan Bunda Maria, dia rela menerima rencana Allah itu, ya kan? Nah, next coba Pak. Nah, sekarang kita tahu kan doa Salam Maria kan. Doa Salam Maria itu adalah doa benar-benar Alkitabiah. Kita lihat di sini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kan malaikat Gabriel itu memberi kabar kepada Bunda Maria. Nah, dijadikan doa Salam Maria. Terus terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini perkataan Elizabeth kepada Maria ketika dia datang mengunjungi. Nah, ini dijadikan peristiwa gembira pada rosario kita, ya kan? Rosario kita peristiwa gembira kan ini. Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya kan? Nah, itu semua dalam dirangkum kabar sukacita gitu loh. Nah, kita sebenarnya mesti mencontoh Bunda Maria ini. Dia selalu memberikan kabar sukacita. Begitu dia mengandung, dia langsung mau mengabarkan kabar sukacita kepada saudaranya. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu mengabarkan kabar sukacita Yesus, gitu ya. Allah, apa yang Allah lakukan terhadap dirinya, kesusahannya tidak pernah dia komplain, selalu dia mau aura positif, dia mengabarkan kabar sukacita gitu ya. Nah, di sini kita lihat Salam Maria penuh rahmat. Ini hanya satu-satunya salam yang diberikan kepada Bunda Maria. Tidak ada lagi di kitab suci salam seperti ini. Dia satu-satunya orang, Bunda Maria, yang menerima salam dari Allah sendiri melalui malaikat Gabriel. Gitu loh. Seorang wanita yang benar-benar dipersiapkan. Dan satu lagi, Zakaria.
mendapat kabar dari malaikat Gabriel juga, ya kan, tapi dia tidak percaya gitu kan. Kalau Bunda Maria itu luar biasa, dia percaya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di kitab suci ya, Lukas 1:28 ya, kita bisa lihat nih. Lukas 1:28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nih, di sini kan dikatakan dikaruniai, ya, bukannya Tuhan mengkaruniai. Dikaruniain ini berarti fokusnya itu kepada Bunda Maria, orang pilihan gitu loh. Tuhan menyertai engkau. Itu benar-benar orang pilihan. Makanya Bunda Maria itu disebut apa? Putri Sion, mempelai Allah, dan tabut perjanjian. Ini luar biasa nih Bunda Maria ini. Tabut perjanjian itu kan, coba ya nanti kita bahas. Next Pak. Nah, ini lanjutan dari doa Bunda Maria, doa Salam Maria. Salam Maria. Nah, ini Kidung Maria ya. Coba ya kita baca ya. Kidung Maria ya. Nah, saya baca ya. Maria itu, coba Pak, sebelumnya Pak, ayat sebelumnya Pak, di atas Pak, tentang Kidung Maria. Magnificat Maria. Atasnya lagi Pak. Lagi atas, sebelum di pembukaan. Nah, nyanyian pujian Maria ya ini ya. Saya bacakan ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Bayangkan coba, Maria itu selalu memuji Tuhan, selalu memberikan kabar sukacita. Dia begitu bergembira, dia menjadi orang pilihan Allah. Walaupun jujur aja, orang pilihan Allah itu nggak ada yang cuman duduk berleha-leha, tidur, bangun, santai-santai. Tidak ada. Coba kita perhatikan. Orang yang dipilih Allah, kalau kita rubah mindset kita bersyukur kita dipilih Allah. Tapi kita kerja keras loh. Bukannya kita dipilih Allah terus kita goyang-goyang kaki loh. Bukan loh. Tetapi ya, kalau mindset kita rubah bahwa kita bersyukur dipilih Allah, itu nggak sulit tuh cari ketua lingkungan, cari ketua wilayah, cari pengurus, bahkan cari depa tuh kayak Bu Flavia tuh. Dia luar biasa tuh ya, apa juga dia pernah pegang jabatan kan ya. Itu orang pilihan Allah. Makanya kita mesti belajar nih seperti Bunda Maria. Coba bayangin, dia bersyukur dia dipilih Allah. Nah, dan dia bilang, ya, Allah itu telah memilih dia dan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Ya, perbuatan besar lah. Sampai dia bisa melahirkan putra Allah gitu kan. Itu luar biasa kan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihat kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan seterusnya. Ya kan, walaupun ya apa yang dia katakan ini ya nggak semudah seperti yang dia sebutkan di sini loh. Kita bisa kebayang
gimana ribetnya. Begitu dia ngunjungin Maria, dia mesti pulang lagi, ya kan? Dia mesti urusannya belum beres dengan tunangannya Santo Yusuf, ya kan? Santo Yusuf gimana nggak stresnya, dia tunangannya tiba-tiba hamil, gimana dia mesti cerita ke tetangga sampai dia mau menceraikan Bunda Maria diam-diam kan. Walaupun dia udah tunangan di sana itu ya, kalau anak-anak muda itu supaya ada caretaker ceritanya, orang yang apa ya, melindungi dia, seperti orang inilah pelindungnya gitu, anak-anak muda itu gitu ya. Itu tuh ini ditunangin gitu loh. Tapi tidak hidup bersama gitu loh. Karena belum waktunya, dia kan masih muda gitu kan ya. Tapi orang udah tahu dia tunangan Santo Yusuf. Dan tahu-tahu dia hamil. Tapi Santo Yusuf pun dalam mimpinya dia didatangi malaikat, dikasih tahu, kamu jangan ceraikan Bunda Maria, itu orang yang telah kupersiapkan untuk melahirkan Yesus. Dia juga bingung. Bingung kan? Zaman dulu coba. Kita aja yang udah ada kitab suci masih bingung. Bingung kan kita? Apalagi zaman dulu. Serba bingung kan. Tapi di sini kita lihat orang-orang kudus itu. Dia yes dulu. Apapun yang Tuhan mau untuk yang terjadi pada diriku, saya aminkan. Termasuk siapa? Termasuk Papa Abraham kan. Bayangin, apakah dia udah tahu? Dia tua, udah tua, lanjut usia, dikasih anak Ishak. Tapi begitu anaknya mulai masih kecil lah ya, balita, suruh bunuh anakmu. Tapi kalau kita lihat imannya dia, makanya dia itu jadi bapak bangsa. Dia bawa anaknya. Dia bilang, apa yang terjadi sama seperti yang Bunda Maria katakan, apa yang terjadilah ini engkau yang memberi. Di saat kalau kita mungkin udah komplain ya, udah tua, dikasih anak, ya ribet bener sih Tuhan ini ya, Allah ini ya, saya udah nggak mengharapkan anak dikasih anak. Memangnya mudah di masa tua melahirkan anak, tiba-tiba dia panggil pula anaknya suruh dibunuh. Ngapain sih Tuhan, bercandanya kelewatan. Kita pasti udah komplain kayak gitu, tapi dia enggak loh, dia pergi loh. Dia bawa anaknya, dia bawa kayu untuk pembakaran. Anaknya si Ishak sampai nanya, mana dombanya Bapak? Dia bilang ada, nanti dipersiapkan. Ada yang persiapkan. Begitu dia mau potong, muncul tuh domba. Ya kan? Bisa nggak iman kita seperti itu ya? Nggak janji kali ya. Seperti itu ya, nggak mudah ya. Ya Pak, tolong Pak balik ke tadi yang Kidung Maria Pak. Nah ini Kidung Maria. Ya kan? Walaupun gimana dia tidak mengerti, dia berserta Elizabeth yang sedang mengandung, mereka nyanyi bersama menyatakan kemuliaan Tuhan, betapa bahagianya mereka punya damai sejahtera loh. Tidak melulu mikirin aduh stres bener nih, udah tua dapat anak, dia nggak komplain loh si Elizabeth. Bunda Maria juga dia nggak komplain, dia bisa nyanyi ya kan, Kidung Maria yang tadi kan Magnificat itu kan luar biasa kan. Dia menyatakan imannya memuji kebesaran Allah dan cinta kasih Allah kepadanya sehingga dia jadi orang pilihan. Nah kita mesti belajar nih kayak Bunda Maria seperti tadi saya katakan, mindset dirubah, bersyukur kita dipilih Tuhan untuk melakukan ini dan itu orang pilihan Tuhan loh. Dia pasti persiapkan segalanya gitu loh. Nah, Sang Juru Selamat itu sudi bersemayam di rahimnya karena ia berserah atas kehendak Allah. Ya kan? Maria taat demi keselamatan dunia. Bayangin, dari seorang perawan ya untuk menyelamatkan dunia. Dia begitu setia dan dia penuh pengharapan hanya kepada Allah. Ini nih dari Kidung Maria, Kidung Magnificat ini nih intinya seperti ini nih. Ya, penuh sukacita Allah menyertainya dengan perbuatan besarnya, memberi jaminan bagi setiap orang yang berharap kepadanya turun temurun. Janji Allah itu tidak pernah gagal karena Allah telah berjanji sama bangsa Israel akan menjadi bangsa pilihan dengan diberikan tanah terjanji. Walaupun mereka
berkhianat, menyembah ilah lain, Allah tetap setia loh. Dia kirim, bayangin coba ya, dia kirim hakim-hakim, dia kirim raja-raja, terakhir dia kirim nabi. Itu semua untuk mempertobatkan bangsa Israel, tapi mereka tetap tegar tengkuk. Mereka lupa atas kebaikan Sang Pencipta. Sampai akhirnya 40 tahun diputer-puter di padang gurun. Ya kan? Sampai akhirnya mungkin Allah bilang benar-benar ini manusia ya, tidak tahu berterima kasih. Sampai dia pilihlah. Gimana caranya dia melahirkan putranya sendiri mesti turun ke dunia untuk menyelamatkan bangsa pilihannya gitu loh. Sampai akhirnya bangsa pilihannya tetap eksis loh. Bangsa Israel. Begitu banyak bangsa-bangsa lain ya hancur semua, habis. Bangsa Israel aja yang benar-benar diselamatkan masuk ke tanah terjanji. Tapi setelah masuk tanah terjanji sampai Musa itu ya karena menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Allah, akhirnya Musa kan terbawa juga, marah juga sama Allah. Akhirnya dia dihukum loh, tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Yang masuk malah Yosua. Yosua bawa bangsa Israel masuk ke tanah terjanji, tapi di sana mereka tetap berbuat dosa, tetap menyembah berhala. Kita lihat kan dari zaman raja-raja kan, Raja Daud, Raja Salomo, bagaimana orang pilihan dia dari orang yang sangat bijaksana sampai akhirnya ya karena nafsu dunia dia punya istri ribuan, ya kan, akhirnya menyembah berhala dan tanah terjanji itu tercemar. Akhirnya terpaksalah dikirimlah putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga hancur semua. Itu ceritanya. Nah, itulah dipilihlah Bunda Maria. Yang dia tahu yang tidak bernoda dari dia dalam kandungan. Itulah, ya kan. Itu akhirnya menggenapi janji Allah. Ya kan. Seperti di Keluaran 3:15 itu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ya, Allah itu setia telah berjanji kepada mereka dan ia akan memegang janjinya sampai kapanpun, sampai saat ini, ya kan. Dan kita bisa melihat juga dia mengirim bayi Yesus di perut Maria, dia melayani bayi Yohanes selama 3 bulan. Dia Allah loh. Tapi dia melayani Bunda Maria. Dia dalam kandungan, dia melayani Elizabeth dan Yohanes yang dalam perut Elizabeth. Itu luar biasa. Kita mesti mencontoh juga seorang putra Allah bisa begitu humble, rendah hati. Nah, bagaimana dengan kita nih yang merasa telah dipilih sama Yesus untuk pelayanan? Apakah kita bisa humble seperti itu? Jangan salah, banyak orang-orang yang telah dipilih, malah mereka itu jadi batu sandungan buat umat, buat orang-orang sekeliling. Itu loh, kita mesti mencontoh orang-orang hebat ini. Elizabeth, Maria, Yesus, Yohanes. Bayangin Yohanes Pembaptis juga ya, kalau kita mau lihat ya dia membuka jalan buat Yesus, dan ketika Yesus telah mulai dibaptis sama dia membaptis Yesus kan. Setelah itu muridnya ngikut Yesus, dia rela loh, karena saya membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Muridnya pergi tinggalin Yesus, Andreas salah satunya, dan dia rela. Memang Yesus yang mesti lebih besar, saya yang mesti lebih kecil, karena memang saya hanya alatnya untuk membuka jalan buat Sang Mesias itu hadir di dunia gitu. Luar biasa kan? Itu orang-orang pilihan tuh mesti seperti itu. Kita mesti contoh mereka. Gitu loh. Coba Pak, next Pak. Nah, di sini kita refleksi ya. Apa yang kita dapatkan dari Elizabeth dan bayi Yohanes? Bagaimana sikap kita membalas kebaikan Allah? Beranikah kita mengungkapkan kebaikan Allah? Nah, dengan
kita kalau ada kesempatan sharing iman, itu kita seperti Pak Bambang ketahui ya Pak, kita di KKS kan selalu ada sharing iman tuh tiap Rabu ya malam ya. Itu banyak orang WhatsApp ke saya, ada yang bertobat, ada yang merasa tersentuh karena orang-orang yang sharing gitu loh. Nah, salah satunya dengan sharing iman itu kita membalas kebaikan Tuhan. Orang tahu bahwa Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu, kita alatnya. Hanya Tuhanlah kemuliaan yang kita mesti wartakan gitu. Itu. Nah, kita refleksi di sini. Gimana Elizabeth, gimana Yohanes begitu rendah hati, Elizabeth begitu rendah hati, bisa menyapa, waduh, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, bayangin, coba. Saat itu dia pun hamil mendapatkan mukjizat dari Yesus. Kenapa dia mesti memuji-muji Maria? Dia pun dapat mukjizat, dapat karunia ya di masa tuanya dia bisa hamil seorang bayi gitu loh ya kan. Tapi gimana rendah hatinya dia? Seperti tadi saya katakan Yohanes, dia melepaskan muridnya semua ikut Yesus. Dia memang orang pilihan. Saya hanya alatnya, ya kan? Luar biasa itu. Dan refleksi dari Maria dan bayi Yesus. Apakah kita siap mewartakan dan melayani Allah dan sesama seperti Yesus di dalam perut Maria pun melayani Elizabeth loh. Melayani Yohanes loh. Apalah artinya Yohanes? Dia anak Allah loh. Dia putra Allah loh. Ya kan? Kok bisa seperti itu? Gitu loh. Coba kita renungkan ya, nanti kita sharing ya. Nah, ambil dan pilihlah sikap teladan Maria dalam menjalani tugas yang diberikan Allah kepada kita untuk menciptakan dunia baru. Kerajaan surga itu harus kita ciptakan di dunia ini sesuai dengan doa Bapa kami, ya kan? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya kan? Tapi kan kita seringkali doa itu kita nggak resapi, jadilah kehendakmu. Tapi kita marah kalau doa kita nggak dikabulkan. Kita doa minta kesehatan, kita kena COVID. Kita doa minta kesehatan, suami kita dipanggil. Kita minta doa ini ya supaya dapat rezeki, ya kita di PHK. Nah, apakah itu Tuhan itu hidup? Apa yang saya doakan kok selalu kontra gitu. Bagaimana saya bisa mewartakan mendatangkan kerajaan surga di dunia, itu kan banyak pikiran yang merasuk kita nih, terutama di pandemi ini, ya kan? Apa yang kita mau kok nggak dikabulkan ya? Saya udah doa dari pagi sampai malam, doa pagi, doa sampai doa malam, komplitorium juga ada, doa koronka, rosario sampai 9 kali, tetap aja suami saya di PHK, tetap aja dia dipanggil COVID. Nah, mana Tuhan? Ya kan? Disinilah kita lihat sikap teladan Maria, ya kan? Sesulit apapun tetap memuliakan Allah dengan kidung magnificat. Terpujilah Allah. Apalah artinya saya, ya kan? Saya persembahkan hidup saya kepadamu. Itu yang Maria katakan, ya kan? Kita harus menciptakan kerajaan surga di dunia ini dengan segala ya salib yang harus kita panggul. Nggak mudah memang, tapi sebagai pengikut Yesus kita harus lakukan itu loh kira-kira ya Pak. Mari ya kita masuk ke sharing ya. Coba Pak ini di ini Pak dibalik ya. Gitu loh Bapak Ibu kita sharing iman ya. Bagaimana mendatangkan kerajaan surga di dunia ini di saat kita sedang terpuruk,
kita sedang tidak nyaman, apalagi kita dengar ya berapa orang ya sharing di Zoom-nya KKS ya dia begitu sering menolong orang tapi dia ya tiba-tiba dia terdeteksi kanker dan sudah menyebar. Kita dengarnya aja sedih, ya dengarnya aja nggak tega. Tapi ya itu luar biasa. Ibu itu luar biasa. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup dia. Nah, dengan sharingnya dia itu, ya banyak yang mendengar itu WhatsApp saya. Waduh, saya belum ada apa-apa ya. Saya baru kena COVID aja, saya udah marah loh sama Tuhan katanya. Coba gimana? Anak saya mau menikah, saya kena COVID katanya. Saya marah sama Tuhan. Apakah Tuhan hidup? Tuhan nggak tahu. Ini hari haknya anak saya, hari bahagianya anak saya kena COVID. Nah, gimana tuh? Ya kan? Seperti itu gimana coba? Apakah kita bisa menampilkan kerajaan surga di saat kita sedang terpuruk? Itu tugas kita sebagai pengikut Yesus. Kalau kita happy terus hidup kita, saya jamin kita lupa sama Tuhan. Kita nggak ada apa-apa kok. Lihat aja kejadian di Indonesia sekarang ini. Kita melihat orang yang hidupnya mestinya bersyukur, tapi dia dengan power dia bisa melakukan kejahatan. Kenapa coba? Itu mengakunya pengikut Yesus loh dia. Kenapa coba? Ya kan? Itulah kalau Tuhan sayang kita, dia kasih kita sesuatu yang harus kita jalani, bukan sesuatu yang mudah. Tapi di situ kita diminta ya untuk iman kita dan selalu mengandalkannya. Dan ternyata ada damai sejahtera. Benar. Nah, saya sharing ya. Saya sharing, saya nggak berani protes sama Tuhan. Tapi di hati kecil saya bertanya, Tuhan maunya apa ya dengan hidup saya ya? Ya, waktu kita jujur ya, waktu kita mau bangun ini nih gedung yang ada resto ini ya, saya itu selalu berdoa. Saya berdoa, Tuhan, saya nih sebenarnya udah waktunya pensiun nih Tuhan ya. Aduh Tuhan, saya tuh lebih mau nih Tuhan kalau bisa memilih, saya tuh mau pensiun, saya inilah gedung ini biar bisa kalau bisa diuangkan kan saya pegang uang, saya bisa enak. Nanti saya melayani Tuhan dengan uang saya lah. Saya punya pikiran itu, saya berdoa. Tuhan tidak mau loh. Tuhan tidak mau. Begitu saya bangun, kita diuber-uber. Kita diuber-uber sama pemilik Sentosa. Dia uber-uber kita tidak mau. Suami saya tidak mau. Ya, ngapain? Aku juga nggak mau. Ngapain ya? Capek bener ya. Anak udah sekolahnya udah selesai, kita berjuang, anak udah selesai sekolah. Aduh, saya pengen santai nih. Ya kan? Bilangnya nanti saya melayani Tuhan, Tuhan. Kan saya udah santai, saya ada sedikit uang, saya melayani Tuhan dah gitu. Tuhan tidak mau. Udah mau tiba-tiba saya kecemplung. Makanya Pak Bambang nggak kenal saya kan. Karena saya pendatang baru Pak di Kelapa Gading Pak. Pendatang baru di Kelapa Gading, tiba-tiba saya kecemplung di KKS. Coba bayangin. Begitu saya kepilih jadi seksi kitab suci, COVID gitu loh. Bebarengan dengan resto ini dibuka. Resto ini dibuka tuh di bulan November 2019. Waktu buka ya, saya jujur saya juga bertanya-tanya, aduh gimana ya? Karena kita nggak ada experience kan di restoran itu. Tapi begitu buka, Tuhan kasih tunjuk. Tahu nggak? Ngantrinya sampai ke ujung-ujung. Itu November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu loh Pak. Tapi setelah itu COVID. Tutup 2 bulan. Bingung kita, karyawan banyak begitu. Saya bertanya sama Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, saya kan doanya maunya pegang uang Tuhan, bukannya punya bisnis seperti ini gitu kan. Tapi kok jadinya kayak begini ya Tuhan. Sekarang COVID pula, mesti gimana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban.
Tapi saya mesti jalani. Saya mesti putar otak gimana supaya survive jangan survive mikirin diri kita loh, mikirin gimana karyawan-karyawan itu aja udah bikin kepala kenceng ya kan. Tapi saya bersyukur di kala pandemi saya benar-benar surrender sama Tuhan. Tuhan bicara banyak sama saya. Akhirnya sambil mesti ngurusin resto, mesti ngurusin KKS lagi. Yang tiba-tiba COVID, nggak ada aktivitas, saya mesti putar otak, ya kan? Gitu loh. Gimana caranya supaya paling enggak anggotanya itu enggak tercerai-berai. Dan kedua, saya percaya, saya waktu dipilih itu dan saya menyatakan yes, berarti bukannya Tuhan suruh saya tidur nyenyak. Saya mesti putar otak. Gimana? Gitu loh. Kita coba-coba pertama kali nih ya, saya cuma pikir saya nggak bisa loh, saya tuh gaptek dulu. Punya komputer sosokan lagi. Saya sukanya Mac. Saya beli Mac, tapi nggak pernah saya buka tuh sampai berdebu. Begitu COVID, saya lihat Zoom, apa sih Zoom? Saya belajar sampai akhirnya saya bisa jadi host. Saya bisa bikin PDF seperti tadi gitu. Dulu boro-boro loh. Gitu loh. Jadi saya berasa kalau sesuatu masalah dikasih sama Tuhan, dia pasti akan memberi solusinya. Asal kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita marah dan kita tidur. Kita mesti putar otak, kita mesti bergerak. Nah, mendatangkan kerajaan surga. Mendatangkan kerajaan surga itu pertama mesti di diri kita dulu. Kalau kita tidak punya pikiran mau mendatangkan kerajaan surga di hati kita, bagaimana kita bisa melangkah? Coba. Hati kita penuh kegalauan, hati kita penuh kemarahan. Adakah kerajaan surga? Impossible, ya kan? Yang ada kita terpuruk. Gitu. 2020 bulan Maret saya kena COVID. Bayangin. Dan waktu saya kena COVID, saya tidak tahu itu COVID. 2020 baru diumumkan sama Pak Jokowi. Nah, saya kena tuh, saya terpuruk tuh. Saya tidak tahu itu COVID. Saya tahunya itu kok masuk angin, nggak enak badan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini saya sharing. Berarti saya masih banyak tugas di dunia. Waktu saat itu saya tidak mati. Hampir loh. Tapi hari itu saya sebelum COVID terjadi bulan Februari akhir, saya temenin orang ke Gunung Sari Lab, ya. Tapi di situ ada paket periksa darah 50% off. Tahu kan orang Indonesia kan suka yang off gitu kan. Saya termasuk salah satunya. Saya periksa komplit. Padahal saya paling malas periksa darah. Komplit tuh saya bisa periksa. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya tekor tiroid. Tapi dalam hati saya tiroid itu jauh ke mati. Aduh, saya diam aja. Anak saya ngomel, "Mah, ada dokter Dante, dokter tiroid, dokter gula ya. Itu topnya bukan main di Mitra. Dia daftarin saya dapat nomor 168. Tapi begitu saya mau datang, jujur ya, saya kalau ke dokter tuh ngantri waktu saya mau melahirkan doang. Kalau enggak saya nggak akan pergi itu, dokter rame begitu. Bener-bener. Tapi anak saya ngomel, tapi puji Tuhan banjir, puji Tuhan lagi ya, banjir Kelapa Gading, dokternya nggak nongol. Waduh syukur dah saya nggak mesti ngantri 168. Tapi setelah itu saya meriang, masuk bulan Maret. Meriangnya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Saya kan biasa kalau sakit-sakit gitu saya pijit gitu. Saya tuh jarang sekali ke dokter. Hari itu karena COVID anak saya ngomel mulu karena dia suka mau nitip anaknya di rumah saya. Jadi dia pikir kalau saya nggak sehat kan bahaya gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Ma, lo mesti ke dokter Dante." Dia daftarin lagi. Daftarlah, dapat nomor 68. Terpaksa saya datang. Begitu saya datang, semua pasien sudah tidak nongol. Dokternya pakai APD. Sampai sekarang saya tidak tahu dokter Dante mukanya kayak apa. Karena pakai APD. Saya lihat dia di sosmed, ternyata dia dokternya Pak Jokowi. Dokter kepresidenan. Nah, begitu saya masuk, kenapa Bu? Dokter, ini periksa darah saya.
Tapi sekarang ibu rasanya apa? Nggak tahu ya, saya rasanya nggak enak badan nih. Karena COVID, saya treat ibu sebagai COVID ya. Ibu periksa paru-paru. Nah lo, saya udah males aja kan ya. Saya mau pulang ya Bu, ya pasien saya nggak datang. Ibu nomor 3. Udah, saya periksa paru-paru. Dia bilang nanti kasih ke UGD. Saya mau pulang. Saya kasih ke UGD. Itu rumah sakit udah mengerikan. Semua pakai APD. Itu ya UGD ramenya bukan main. Pokoknya mengerikan. Saya datang sendiri, saya masih nyetir mobil sendiri. Tahu nggak? Setelah saya pulang, kan daftar paru-parunya semua saya kasihkan ke dokter UGD. Jam 11:15 dokternya telepon saya. Bu, itu dokter ngetop loh. Tuhan kirim dokter ngetop seperti dokter pribadi saya loh. Bu, ibu COVID. Karena ibu orang pertama yang saya ketemuin, saya tidak mau menyesal. Ibu mesti nurut sama saya. Besok akan ada orang dari puskesmas jemput ibu. Waduh, benar-benar dokternya besok datang. Telepon saya, Bu, saya dari dokter Dante karena dia dokter ngetop. Saya ditreat seperti pasien eksklusif, bayangin. Terus dokternya bilang dia mau menjemput saya. Jangan Bu, waktu itu kalau satu kena, satu RT dibawa. Ya kan? Seperti kita kusta kan, saya nggak mau, saya takut tahu, rumah sakit belum siap juga waktu itu, Wisma Atlet belum ada, tahu nggak? Bu, jangan Bu, saya datang aja ke tempat ibu, di mana puskesmas Kelapa Gading, saya datang, benar ternyata saya COVID, tahu nggak dokter Dante, pagi, siang, sore, malam telepon saya, obat nggak ada dia yang cariin, belum siap, obat nggak ada, sampai saya isoman di kamar 3 minggu, sampai saya positif negatif. Itu semua anak cucu saya diperiksa tuh di Kelapa Gading puskesmas ya, semua diperiksa, di swab dulu, swab hidung sampai saya sembuh. Tahu nggak, setelah itu saya pikir saya turun langsung 5 kilo, nggak bisa makan. Tapi saya tahu itu Tuhan kirim malaikat untuk saya. Bayangin loh, saya kaget tuh, saya lihat di sosmed. Hah, dokter Dante dokternya Pak Jokowi. Ya ampun, dia bisa kayak dokter pribadi saya loh. Dan tidak bayar sepeser pun. Luar biasa kan? Itulah, di situ saya percaya sekali bahwa ya Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Kalau kita berserah. Setelah itu udahlah 2020 kan, begitu banyak gelombang-gelombang, mesti beresin KKS, mesti beresin resto, kepala kenceng, tapi saya cuma bilang Tuhan, ya nyawa aja orang diambil nggak bisa ngomong apa-apa, saya serahkan, saya COVID sembuh. Kalau kemarin saya mati, saya juga nggak tahu saya masuk neraka apa surga, ya kan? Jadi sekarang saya mau masuk surga kalau boleh Tuhan ya. Saya akan memberikan hidup saya buat Tuhan. Dengan saya punya pikiran seperti itu, saya ada damai sejahtera. Gitu loh. Makanya saya cuma mau sharing ya sama bapak-bapak ibu di sini ya. Apapun problem kita, itu tidak artinya dibanding nyawa. Tuhan hari ini mau panggil kita, kita nggak bisa negosiasi. Itu waktu saya sudah negatif, saya tiba-tiba lihat handphone tetangga saya lagi teriak-teriak, tolong ada oksigen enggak, suaminya napasnya tinggal Senin Kemis. Saya bawa, saya punya oksigen kecil bekas mama saya bawa, saya udah negatif, tapi nggak ada yang tahu lingkungan saya udah hampir mati itu. Beneran, saya datang, saya bisa tolongin dia, bawa dia ke UGD, tapi dia lewat juga, dia stroke kepala. Nah, itu istrinya itu frustrasi kan, tapi saya tiap hari dia nggak tahu saya COVID. Begitu dia suaminya 5 hari di ICU, saya ingat sebelum Pak Sanjaya meninggal, dia meninggal malamnya, Pak Sanjaya pagi, dia malam, itu mengerikan sih. 11:55 dia telepon saya dari UGD, nangis-nangis, cuman dikasih waktu setengah jam untuk sembayangin suaminya. Dia minta saya romo. Dia tuh ketua lingkungan saya loh. Dan satu pun tidak ada yang tolongin dia loh. Semua takut. Kita nggak bisa salahin orang takut. Saya datang bawa dia naik mobil ke UGD, tapi memang nggak ketolong. Dan saya pikir dia ketua lingkungan. Saya lagi sakit
baru sembuh, saya telepon Romo Hadi. Romo, ada apa Bu? Saya nggak bilang dia saya sakit COVID. Ntar dia takut kan. Tapi saya juga nggak keluar. Romo mau nggak tolongin saya? Tolongin apa Bu? Katanya. Ini tahu kan tetangga saya tuh Pak Ruby, dia ketua lingkungannya saya. Dia meninggal Romo. Ya saya udah tahu. Romo mau nggak tolongin saya? Sekarang Romo, saya yakin Pak Ruby itu udah seorang ketua lingkungan. Pasti Tuhan melihat pelayanan dia. Yang mesti ditolong istrinya Romo. Istrinya frustrasi nih Romo. Lu mau gua ngapain, kata si Romo begitu. Romo datang dari ujungnya Mitra karena segera jam 7 mesti dibawa ke Oasis. Tidak ada boleh satupun yang ikut, termasuk istri dan anaknya. Istrinya histeris nih Romo. Saya tidak bisa keluar. Romonya pikir kali lu nyuruh gua aja, lu sering nggak keluar. Habis saya masih baru sembuh kan. Romo dari ujung, Romo kepret-kepret aja ya Romo. Romo doain. Kalau dia lihat Romo datang, dia pasti lega Romo. Ini istrinya frustrasi nih Romo. Dia datang si Romo lu jam 5 pagi lu. Dia WhatsApp saya. Bu, nggak ada orang Bu. Saya di Mitra. Romo tunggu ya, saya cari. Istrinya juga belum datang. Dia kepret-kepret, Tuhan maha besar. Dia bisa ke samping petinya udah ditutup. Terus dibawa, istrinya cuman bye, petinya dibawa ke Oasis. Sedih saya lihat, dia videoin. Itulah, itu luar biasa. Si istri itu sampai sekarang, dia kalau sharing, itu yang menguatkan. Kalau sampai Romo nggak datang, dia pasti terpuruk. Dia masih menyesalkan. Tidak ada satupun dari gereja yang kasih ucapan katanya. Saya bilang udahlah, orang semua takut, kita maklumin. Toh saya bilang bersyukur Tuhan kirim Romo Hadi untuk sembayangin suaminya. Dan saya bela-belain loh. 40 hari saya udah sembuh kan. Saya datang ke Oasis. Padahal masih serem kan. Saya bawa Romo Hadi, saya setirin dia, Romo, cepet Romo kita misa. Misa lah saya sama Romo Hadi sama istrinya sama anaknya doang. Itulah, itu yang saya dapat berikan yang terbaik buat sesama saya, terutama dia, saya punya Kaling. Itulah Pak Bambang sharing saya, bahwa setelah kejadian itu saya berusaha ya, kalau bisa bangun tidur, apa yang dapat kita perbuat suatu kebaikan untuk hari ini. Karena saya nggak tahu sore saya masih hidup apa tidak. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya lega. Oh Tuhan, malam saya terima kasih hari ini sudah lewat. Besok pagi Tuhan terima kasih saya masih dikasih hidup. Apa ya hari ini yang saya mau berbuat baik? Apapun itu, menyapa orang, apapun yang kita bisa lakukan. Yang penting berbuat baik. Itu loh sharing saya ya Pak Bambang. Bapak Ibu, ayo dong siapa yang mau sharing sekarang? Bagaimana ya kita bisa mendatangkan kerajaan surga buat diri kita dan buat sesama kita. Itu yang perlu kita lakukan. Dan akhirnya menggenapi janji Yesus. Kan ini kan judulnya hari ini janjinya Allah ya. Menggenapi janji Allah di dunia ini. Kita salah satu alatnya yang dipilih untuk mendatangkan kerajaan surga. Itu loh. Ayo Bapak Ibu sharing. Baik. Terima kasih Bu Rosita ya sharingnya. Nah Bapak Ibu, kita semua sudah mendengarkan sharing dari Ibu Rosita ya. Ibu Rosita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan kepada Ibu Rosita, dan Ibu Rosita bisa membalasnya dengan berbuat baik. Itu yang saya tangkap dari sharingnya Ibu Rosita. Begitu, bukan begitu Bu Rosita? Iya, saya berusaha walaupun kadang nggak selalu itu ya, ada juga kita kan namanya daging ya Pak. Ya udah, kalau kita berbuat salah, udahlah kita cepat-cepat mengakui gitu loh. Jangan kita menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain gitu loh. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ayo kita sharing. Bu Flavia dulu nih, hebat nih, dari Kaling, Kak Korwil, jadi Depa. Ayo dong sharing dong Ya, gimana. setuju. Bu Flavia, monggo.
Ya, selamat malam. Sebenarnya saya paling nggak bisa sharing loh, Bu Rosita. Eh, Kalau saya melihat dari tadi yang bacaan Maria mengandung, Bu Rosita kan mengatakan bahwa Maria tuh benar-benar patuh. Secara jujur pasti siapapun, mungkin di sini juga ada Bu Esti semua ya. Pada saat kita disuruh jadi pengurus, pasti semua akan ada rasa ketakutan. Sama halnya seperti saya juga, seperti tadi Bu Rosita katakan bahwa kita jadi pengurus tuh bukan mau enak-enakan, bukan tidur-tiduran, itu benar sekali. Kalau saya berawal mungkin dulu saya itu kan pertama sekali saya menjadi ketua lingkungan pada saat itu juga saya baru pertama kali pindah ke Jakarta. Jadi saya waktu itu tinggal di Nias itu juga belum sampai setahun ya. Nah, saya rencananya tuh menjadi sekretaris lingkungan pada saat itu. Dan saya juga belum kenal banyak tetangga-tetangga di sana karena saya baru pindah dari Bandung. Tapi karena calon ketua lingkungannya itu hamil, jadi akhirnya ditukar. Saya yang jadi ketua lingkungan. Saya hanya saya hanya berserah aja gitu. Karena saya dulu waktu SMA sampai kuliah itu saya legioner di Bandung. Nah, pastor pembimbing saya itu adalah Pastor Bohart, orang Belanda. Pada saat saya mau pindah ke Jakarta, saya bilang, Pastor, saya akan pindah ke Jakarta, saya bilang. Satu yang dia hanya nitipkan kepada saya yang selalu saya ingat, kamu pindah ke tempat baru, kamu cari lingkungan ya. Kamu harus kenal orang-orang lingkungan dan kamu harus tahu kamu di mana, dia bilang gitu kan. Jadi ya, saya begitu pindah, setiap kali saya pindah tempat tinggal, selalu saya mencari ketua lingkungan. Gitu. Nah, ya saya memperkenalkan diri lah istilahnya. Situ. Saya pun pada saat menjadi ketua lingkungan pasti banyak sekali rasa ketakutan dan kekhawatiran. Yang pertama pasti merasa ketidakmampuan di situ. Tapi saya pun selalu berdoa bahwa Tuhan, apa sih yang harus saya perbuat? Saya nggak bisa apa-apa loh Tuhan. Kalau bukan Engkau yang tunjukkan, hanya itu yang saya doa. Nah, dengan berjalannya waktu, saya pun belajar banyak. Dan saya sangat dibentuk oleh Tuhan lewat sebagai pengurus-pengurus lingkungan. Saya sangat dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana cara melayani dan mungkin juga Tuhan merubah sifat saya. Itu yang saya syukuri. Dan sampai saya ke Kirana pun pada saat itu juga saya ingat sekali karena waktu Pak Arief tuh nggak ada calon penggantinya. Jadi waktu itu misa, saya pas juga, karena saya juga baru pindah ke Kirana. Tuh, nah, ya karena saking nggak ada, akhirnya di tengah-tengah misa itu saya ditunjuk. Kalau nggak misalnya nggak akan berjalan terus, jadi nggak akan selesai misalnya. Ya udah akhirnya saya ya udah berserah aja. Ya saya jalanin aja. Dan sampai sekarang pun sebenarnya saya sangat kaget-kaget kalau saya harus di DPH. Karena saya ingat banget, saya pada saat, sebenarnya saya takut sekali. Saya takut sekali, benar-benar saya juga takut sekali. Saya harus menjalankan tugas-tugas yang kayaknya nggak kepikir, sama sekali tidak terpikir. Malah selalu saya bilang setelah jadi korwil ini, saya mau merdeka, saya mau bebas, saya udah nggak ada beban apa-apa lagi, saya pikir. Karena makanya sejak dari awal-awal dulu juga saya diminta untuk jadi DPH, saya nggak mau. Saya sangat-sangat saya menolak, saya nggak mau. Saya bilang saya masih banyak kekurangan saya nggak bisa apa-apa. Tetapi saya diingatkan bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam hidup saya. Saya merasakan anugerah yang luar biasa. Saya merasa semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Jadi saya merasa bahwa apa yang bisa saya balas untuk Tuhan?
apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah memberi dengan segala kebaikannya untuk saya dan terlebih juga untuk seluruh keluarga saya, untuk anak-anak saya, baik untuk suami saya, dan untuk keluarga besar saya, khususnya juga untuk orang tua saya. Disitulah ada rasa ketakutan saya bahwa saya nggak pantas gitu untuk tidak membalas kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan udah berikan kepada saya. Dan saya merasa bahwa setiap kali saya mendapatkan penugasan atau tugas apapun, sebenarnya bukan karena kehebatan atau apapun, tapi lebih lagi bahwa Tuhan akan membentuk saya dengan lebih lagi. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Disitulah saya harus berkembang, disitulah saya harus mengubah saya, dan disitulah mungkin bagaimana saya bisa untuk menghadirkan kerajaan Allah bukan untuk sesuatu yang kehebatan, bukan, tetapi untuk lebih mendidik saya lebih sadar untuk bagaimana saya harus rendah hati juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Jadi bahwa segala sesuatu yang saya dapat itu, segala tugas-tugas itu lebih untuk mengarah ke diri saya, bahwa saya yang harus berubah, saya harus lebih sangat berhati-hati, karena setiap orang pasti tujuannya sama, ingin mendapatkan kerajaan surga. Nah, saya belajar terus untuk saya bisa memperoleh kerajaan surga kelak. Hanya itu aja sih. Terima kasih, Bu Rosita. Ya, terima kasih Bu Rafia. Memang Tuhan memilih orang yang apa ya? Dia tahu ya. Kita nggak berani menolak tugas itu gitu ya. Rasanya begitu kita ngomong yes, dapat terus ya tugas ya. Inilah itulah gitu ya. Ya, tapi memang Tuhan memilih orang yang sibuk. Itu kan. Makanya sekarang ya kan Romo pernah curhat nih. Susah cari kaling. Susah cari kalau korwil kan biasanya dari kaling kan, yang susah tuh kaling dulu kan. Ada berapa lingkungan katanya nggak mendapatkan kaling, nggak mau semua. Sampai Romo turun tangan, dirayu-rayu, baru mau. Ada 3 lingkungan kalau nggak salah. Itu sebenarnya menurut saya itu menyedihkan loh. Umat kita 23.000 loh, Pak Bambang. 23.000. Sampai nggak sampai lingkungan nggak punya kaling, itu benar-benar apa ya, menyedihkan sih sebenarnya, ya kan? Itulah waktu saya dipanggil Romo untuk didudukan sebagai ketua KKS, ya, dia bilang gini sama saya, Bu, menurut saya dari dulu pelayanan, ya, saya nggak perlu tuh jabatan di paroki, di lingkungan. Saya merasa saya telah melayani kok gitu. Tapi ada satu Romo Tunjung ngomong gini sama saya, ya, Bu, pegang tanggung jawab. Itu yang Tuhan mau. Itu mengiang-iang di telinga saya, pegang tanggung jawab. Karena begitu banyak umat kita yang maunya jadi penggembira. Gitu loh, dia ngomong begitu. Memang nggak gampang. Pegang tanggung jawab itu seperti Bu Flavia tadi bilang, kita diproses. Tapi saya bersyukur loh, saya menerima jabatan ini karena saya pribadi diproses. Terutama yang proses kita siapa? Orang dalam sendiri, Pak Bambang. Ya kan? Seperti benar itu firman-Nya, nabi itu tidak diakui di kampung halamannya. Benar itu. Ya kan? Orang dalam sendiri yang kadang yang membuat kita sakit kepala gitu. Tapi saya merasa itu saya diproses. Kalau saya dulu, waktu saya masih berkarir udah saya pindahin tuh orang yang protes. Tapi kan ini pelayanan. Mereka semua pelayanan kan. Gimana menyebalkannya pun dia pelayanan loh. Kita nggak bisa pindahin dia loh. Ya kan? Akhirnya saya diproses. Sekarang
Saya udah bisa di orang protes apapun, saya udah bisa senyum loh. Itu selalu satu menurut saya satu kesuksesan dalam diri saya. Saya dulu nggak bisa loh begitu. Itulah diproses kita semua. Makanya ya saya himbau ya Bapak Ibu di sini ya, peganglah tanggung jawab. Bersyukur dipilih Tuhan. Balik ininya dibalik cara pikir kita. Cara pikirnya dibalik. Jangan udah bagus gue melayani. Ini umat ribet bener nih umat. Kalau kita udah punya pikiran kayak begitu, kita nggak bahagia. Karena kita merasa jadi beban. Kalau kita pikir, aduh Tuhan terima kasih ya, Tuhan telah memilih saya padahal saya banyak kekurangan. Tolong Tuhan ya lengkapi kekurangan saya. Dilengkapi. Benar. Benar Bu Flavia tadi bilang, bukan kehebatan kita. Tuhan lengkapi. Ya, suatu hari ya, ini saya sharing lagi nih di KKS ada satu Romo yang memang saya nggak sebut namanya, itu Romo kurang favorit. Tapi kan saya mesti mengundang dia, saya mesti fair, semua Romo saya ngundang. Selama setahun tuh ngundang dari Romo kita gitu ya. Saya doa, Tuhan jangan permalukan Romo ini ya Tuhan. Kirim Tuhan orang untuk hadir di Zoom ini. Kalau Romonya favorit Bu, benar-benar bisa ratusan, bisa pernah 300 orang yang hadir, bayangin. Tapi kalau Romo nggak favorit, ya ampun, saya sedih itu loh. Terus itu Romo dengan PD-nya begitu masuk nanya saya Pak Bambang, Bu udah berapa orang yang hadir? Berapa orang yang hadir? Padahal saya sembari jadi host, saya sembari berdoa supaya kirim orang di Zoom itu. Saya nggak mau Romo itu tuh jadi down, tapi saya salut sama itu Romo. Dia nggak peduli. Pokoknya dia mewartakan tugas dia, saya juga ambil positifnya dari Romo itu. Saya mewartakan tugas saya, mau ada orang datang, nggak datang, saya bicara. Tapi ternyata doa saya dikabulkan. Saya doanya gini, Tuhan jangan permalukan si Romo. Tolonglah, kirimlah orang, paling enggak 50 orang. Pak, yang datang pas 50 orang. Doa saya dikabulkan, saya bahagia sekali. Tapi ini Romo luar biasa loh. Lagi dia baru masuk, udah mulai. Tahu nggak Pak, berapa orang? 15 orang. Saya doa sepanjang jadi host. Muncul loh 50 orang, itu Tuhan luar biasa. Itu karya Tuhan menurut saya. Dia kirim orang dari mana 50 orang. Tapi Romonya hebat. Dia sharing tentang dia gimana jadi Romo. Ya, penolakan begitu ya. Terus ternyata ada satu ibu WhatsApp saya. Dia nangis. Kenapa? Saya lagi berantem sama menantu saya. Saya sebenarnya menolak dia. Tapi tadi Romo bicara, Tuhan bicara melalui Romo. Dia dapat penolakan. Saya jahat, saya telah menolak menantu saya. Saya mau minta maaf sama dia. Setelah dia minta maaf, sebulan kemudiannya menantunya hamil. Mungkin stres sama mertua, dia nggak hamil-hamil tuh si menantu. Itu kan menurut saya karya Tuhan loh, bukan kita loh. Saya kan nggak mungkin ngundang orang untuk masuk ke Zoom, orang punya pilihan kan. Tuhan yang ngirim. Saya doa jangan permalukan si Romo. Tuh Romonya dengan PD Bu, berapa orang yang udah hadir, saya sampai nggak berani jawab. Gitu loh sharing saya. Ya benar Bu Flavia. Kita cuman alatnya, biar Tuhan yang berkarya. Makanya Bapak Ibu yang di sini ya, jangan takut jadi kaling, jadi pengurus, mau di lingkungan, mau di paroki. Kalau karya Tuhan, dia akan kirim kelengkapannya gitu. Ya kan? Gitu. Sekarang saya lagi berdoa nih Pak Bambang, bantuin saya Pak Bambang supaya seminar rame. Seminar Romojo. Saya kan kebayang Romojo datang, dia udah siapin waktu, dia kan Romo sibuk, dia bela-belain lo buat Kelapa Gading. Sebenarnya dia udah nggak ada waktu. Terus yang datang sepi, kan nggak enak ya kan? Saya doa pasti Tuhan kirim orang, saya percaya sekali. Jangan permalukan kita Kelapa Gading gitu. Gitu loh Bu Flavia, cuman andalan kita sama Tuhan lah, kita doa aja dah. Nah, di situ sama Bu, biasanya disitulah iman kita akan tumbuh. Saya juga sama, kalau dulu jadi ketua lingkungan, korwil, apalagi
Kalau mau ada pertemuan, PI, hal kecil aja juga, aduh sepi nggak, belum hujan, itu udah setengah ampun deg-degannya di situlah. Makanya di situ iman kita akan tumbuh secara tanpa kita sadari. Kita benar-benar, ya. Makanya saya ingat sekali, karena ya mungkin Bu Intan tahu ya, pada saat, karena kan saya harus cari pengganti saya. Bu Intan waktu itu sempat udah oke mau mundur lagi. Dia bilang, saya nggak bisa apa-apa, Fla, nggak bisa baca kitab siapa, dia bilang gitu, pokoknya nggak bisanya banyak. Saya bilang, Bu, sama. Terus saya bilang, Bu, kita jadi ketua lingkungan tuh bukan orang hebat loh, Bu. Bukan orang yang lebih dari umat-umat yang lain. Enggak. Justru kita ketua lingkungan tuh sama aja, yang hebat tuh Tuhan kita, bukan kita, saya bilang. Makanya pada saat saya diminta untuk jadi Depahar, tadinya saya nggak mau. Saya itu yang saya ucapkan ke Bu Intan, masa saya muteran lagi? Jadi saya juga bilang alasan saya apa gitu. Ya sebenarnya hati kecil saya takut loh. Saya mau bilang nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa gitu. Tapi akhirnya saya keinget lagi, berarti ada kesombongan di dalam diri saya. Kalau saya bilang memang saya nggak bisa gitu, terus saya mengucapkan itu, saya bilang ke Bu Intan, saya ngelihat jadi seolah-olah seperti balik saya ke Bu Intan, kok Bu Intan ngerasa bahwa kehebatan dia sebagai ketua lingkungan, bukan kehebatan Tuhan gitu. Sebenarnya kan ketua lingkungan ataupun seperti Depahar itu kita kan tetap umat Tuhan yang biasa, yang nggak ada lebihnya apa-apa kan. Seperti Ibu Rosita juga walaupun ketua KKS juga tetap kan kita umat Tuhan yang dengan yang lain nggak ada lebihnya gitu. Ya kan? Kalau kita ngerasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita hebat, berarti kita menyombongkan diri kita gitu. Jadi di situ saya sangat takut sama Tuhan. Akhirnya argumen saya itu yang membuat saya ketakutan sendiri gitu loh. Tapi ya memang saat karena kan memang saya jadi Depahar itu biasanya memang kita akan dikunjungi dulu oleh 2 Depahar, oleh pengurus Depa dan Romo, dan biasanya itu bukan biasanya, mereka minta ketemu dengan suami dan anak-anak saya dulu gitu. Kesediaan, dan mereka akan memberitahu kesibukan sebagai anggota Depa seperti apa gitu. Dan itu memang suatu proses yang luar biasa, yang dalam arti kata kita memang diperlukan juga dukungan dari keluarga gitu. Jadi kembalilah, betul kalau Ibu Rosita bilang kita harus berani untuk mengambil tanggung jawab, itu memang betul, itu nggak mudah. Dan sekarang saya itu harus belajar banyak, itu benar. Seperti Ibu Rosita bilang, gaptek, saya juga dulu gaptek, karena saya juga di meditasi, karena jadi MC saya bingung juga tuh, gimana buka Zoom, gimana segala macam. Akhirnya yang saya nggak suka dengan komputer, dengan segala macam, ya minimal saya harus bisa Zoom gitu loh. Karena saya punya tugas-tugas di meditasi juga, dan sekarang saya harus banyak baca-baca buku nih tentang PKH juga gitu, yang ya disitulah tantangannya itu banyak, memang betul banyak. Tapi Tuhan baik sekali, karena itu memproses saya, terus terang memproses pribadi saya untuk saya bisa lebih berkembang gitu. Dan saya merasa bahwa saya kadang-kadang kan kita sebagai ketua lingkungan aja, pasti WC juga sama ya Bu. Kita waktu pertama ketua lingkungan, apa sih yang mau kita perbuat untuk lingkungan gitu kan? Nah itu karena idenya itu akan keluar, tapi saya percaya idenya itu pasti dari Tuhan. Karena awalnya saya juga nggak kepikir gitu, mau berbuat sesuatu apa tuh saya nggak akan kepikir. Tapi setelah saya jalanin, itu akan bermunculan gitu. Oh, ini step by step-nya tuh seperti Tuhan tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Itu betul. Gitu. Jadi makanya saya percaya sekali gitu, kalau kita berserah, Tuhan pasti menuntun. Yang penting memang satu kata seperti Bu Rosita tadi bilang, yang penting kita mau aja dulu. Pasti Tuhan yang akan melengkapi, bukan kehebatan kita, bukan bukan kesombongan kita atau kehebatan kita, tapi Tuhan yang akan menggerakkan kita. Gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Ya, makasih Bu Flavia. Ini mendekati hampir jam 9, tapi saya pikir ada baiknya, karena ini adalah pertemuan perdana kita dengan ketua lingkungan yang baru dan koordinator wilayah. Saya mohon kalau tidak keberatan,
ada sepatah dua patah kata dan kita lebih mengenal ketua lingkungan yang baru lah begitu. Ya, karena acara di wilayah Anastasia ini kita adakan biasanya melalui Zoom ini selalu wilayah bukan lingkungan. Jadi ada baiknya kita saling mengenal. Kalau nggak keberatan dibuka videonya, silakan Ibu Herna, Ibu Intan, dan nanti Ibu Mary ya, Ibu Mary sebagai koordinator wilayah yang terakhir mungkin yang bisa sekaligus memberikan sepatah dua patah kata. Mari kami persilakan. Mau Ibu Mary dulu atau yang siap boleh Ibu Herna atau Ibu Intan. Ada Ibu. Ya, silakan. Ibu Mary dulu kali ya. Boleh Bu nggak? Mary dulu, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat malam semuanya, terutama selamat malam Bu Rosita Juwana. Salam kenal, saya Mary Harun, baru pertama kali ini mengenal Ibu Rosita, mohon maaf. Dan saya juga tadi dikatakan oleh Pak Bambang, kalau menjadi pengganti Bu Flavia sebagai koordinator wilayah. Tentunya saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Bu Flavia bahwa jabatan ini sebenarnya itu amanah ya yang dipercayakan untuk kita lakukan tanggung jawab ini. Dan sebenarnya saya tuh terkesan dengan salah satu the seven deadly sin. Salah satunya di situ ada sloth, yaitu kemalasan. Dan kemalasan ini sebenarnya yang harus kita kemalasan itu bukannya kita malas bekerja atau sebagainya, tapi bagaimana kita mengisi hidup kita itu menjadi berguna bagi orang lain. Kalau bagi saya seperti itu, dan oleh karena itu juga saya menerima tanggung jawab ini. Dan tentunya semua ini akan bisa berhasil dengan dukungan para ketua lingkungan yang puji Tuhan sudah terbentuk juga di lingkungan di wilayah Anastasia ini. Ada Ibu Herna untuk lingkungan Anastasia 1, kemudian saya untuk Anastasia 2, kemudian Ibu Intan di Anastasia 3. Terima kasih Bu Intan, tadi katanya lagi di luar kota ya, tapi sempat menghadiri juga ini. Kemudian di Anastasia 4 ada Pak Charles, dan di lingkungan yang terbaru Anastasia 5 itu ada Bu Vero yang katanya masih terbentur dengan pekerjaan sehingga tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Saya sendiri memang jarang mengikuti gokil seperti ini. Tadi juga saya memang lagi mengikuti gokil ini double Zoom ya, sambil mengikuti pelatihan UMKM untuk pendampingan mentoring, waktunya bersamaan. Tapi saya sangat tertarik untuk menjadi pendengar, dan sekarang saya tutup dulu yang satunya untuk mengikuti dan perkenalan ini. Terima kasih untuk kesempatan perkenalan ini. Mohon dukungan dari semua pihak. Silakan Bu Herna. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Rosita. Ya, selamat Terima malam. kasih untuk hari ini. Saya senang sekali. Saya termasuk yang nggak pernah ikut gokil kali ya. Mungkin Pak Bambang juga tahu atau Pak Thomas. Tapi memang saya baru kemarin terpilih. Mungkin memang sudah waktunya kali ya. Emang ya jadi untuk di Kaling di Anastasia 1 ya Bu. Ya mungkin memang udah waktunya. Dan tadi saya rasa ya bacaan hari ini mengenai Elizabeth dan Maria kayak cukup tepat ya untuk saya renungi, untuk pegangan saya untuk dalam langkah selanjutnya ya dalam Kaling ini. Terus terang ini pencahayaannya agak kurang karena saya sedang di mobil lagi perjalanan menuju Surabaya. Jadi mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Bambang untuk selalu mendampingi, Pak Charles yang memfasilitasi, dan semuanya, Bu Mary, Bu Flavia, Bu Esti, dan semua peserta yang hadir. Moga-moga gelombangnya signalnya bagus nih. Selamat ya Bu. Bu Mary, Ya, Bu kasih. Herna, selamat bertugas. Sorry, ini lagi gelap Bu pencahayaannya karena saya di mobil, lagi di jalan.
mungkin signalnya on and off ya. Cukup bagus sih Bu Herna, semoga perjalanannya lancar dan perjalanannya semua Ya, lancar, selamat semua ya. Iya, tapi betul hari ini benar-benar bacaannya menguatkan. Elizabeth dan Maria menginspirasi. Itu sih antara yang harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan menerima ya seperti Maria ya, mensyukurilah semuanya. Makasih Bu Rosita, makasih Pak Bambang. Selamat malam. Ya, selamat sampai di tujuan ya Bu. Selamat Ya, bertugas. makasih, Bu. Ya. Bu Intan masih bersama kami. Bu Intan silakan kalau memang masih, ya silakan. Masih Pak Bambang, selamat malam semua. Malam Bu Intan, silakan. Bu Intan Iya. lagi di luar kota juga nih. Ya, saya sedang di rumah nenek saya, jadi kalau videonya saya buka ini di rumah yang sudah lama, sudah kuno sekali. Ya, malam ini saya senang sekali saya bisa mengikuti gokil ini dan kesaksian Bu Rosita dan tadi kesaksian Bu Flavia juga sangat menguatkan saya untuk tetap nekat jadi kaling. Tadinya saya memang sudah mencoba untuk menolak karena saya pikir ya tadi seperti Bu Flavia bilang saya kurang mengerti, kayaknya nggak pantas gitu jadi kaling, sementara yang lebih banyak tahu juga banyak, sedangkan saya sudah lansia, sudah kurang mengerti juga gitu. Tapi kesaksian hari ini betul-betul udah menguatkan tekad saya, apapun juga nanti Tuhan yang akan menyempurnakan. Dan saya pernah membaca satu artikel tentang Tuhan ini Owe. Jadi ya itulah yang saya pegang, Tuhan inilah saya. Silahkan Tuhan pakailah saya, bentuklah saya. Dan dengan itu kalau saya salah, saya akan belajar dan Tuhan akan membentuk saya dari kesalahan-kesalahan saya. Ya. Iya, itu Pak Bambang, dan saya sungguh bersyukur malam ini saya bisa mengikuti gokil. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Intan ya. Ya. Sedikit tambahan lagi, mungkin Bu Rosita, Yakobus kan mengadakan ini seminar dan dalam acara event BKSN. Mungkin Ibu Rosita silakan menyampaikan harapan Ibu, terutama di seminar itu yang tadi disinggung, sudah berusaha mengundang Romojo, apa harapannya untuk wilayah Anastasia, gitu. Silakan. Iya Bu, kan seperti mungkin ada ibu-ibu yang belum terlalu paham ya. Kita tiap tahun itu di bulan September itu bulan Kitab Suci. Jadi KAJ itu mengadakan bulan Kitab Suci nasional. Nah, banyak lomba-lomba, lomba AMSAL, lomba tutur Kitab Suci, lomba fasilitator. Nah, itu ditujukan kepada umat-umat. Dan salah satunya kita mengadakan seminar. Kan temanya tuh tentang nabi-nabi ya kan, sesuai dengan tema PI ya, bulan jadi Romo Yosef Sutanto, tahu kan, Bible Learning itu memberikan waktunya buat kita, buat paroki kita gitu. Sabtu tanggal 10 jam 9 sampai jam 12. Kalau ibu-ibu kaling, coba tolong ibu atau bapak kaling, coba tolong utus umatnya gitu kan. Saya sih merasa ya kaling kita itu banyak kan, lingkungan kita kan. Kalau tiap kaling utus 2 orang aja udah penuh loh Pak, itu seminar.
ya kan? Sekarang kita offline ya, enggak online. Lagi mencoba, ini lagi mencoba. Kenapa offline? Karena supaya inilah menarik umat supaya mau balik ke gereja gitu ya. Dan makanya kebetulan kan Romo Yosef ini kan memang cukup terkenal gitu ya, Bible Learning with Father Joseph itu ya. Jadi kita ada seat 300 dikasih sama Romo Wisnu sebagai gugus tugas COVID kan. Tapi sekarang saya lihat nggak tahu ya apakah orang masih pada trauma untuk offline atau apa. Nggak terlalu banyak gitu loh. Baru ya kurang lebih mungkin 150 kali gitu. Kursinya tuh masih 300 jatahnya. Coba ibu Bapak Kaling pengurus baru, coba utuslah umatnya untuk hadir. Tanggal 10 jam 9 sampai jam 12. Gitu. Baik. Ya, kalau bisa utus umat-umat untuk hadir gitu supaya meramaikan seminar ini, karena seminar ini memang khusus paroki. Dan kebetulan tahun ini melalui biasanya kan dari KAJ melalui KKS itu selalu memberikan sebagai panitia gitu ya, selalu tahun ini nih udah 2 tahun ini OMK. Kenapa OMK? Karena pertama saya itu mau berjuang sih dalam 3 tahun ini supaya OMK itu naik lah, muncul gitu loh. Karena jujur ya gereja kita terutama KKS ya, itu udah pada lansia semua gitu loh. Ya kan? Kalau 3 tahun dan lelah juga mereka untuk memandu gitu sebenarnya. Tapi kan memang tugas kan nggak lihat umur ya. Cuman maksud saya OMK ini biar bisa aktif gitu loh. Kita kasih mereka panggungnya ini kali. Hebat-hebat sih OMK kita sebenarnya. Mereka bekerja, mereka kuliah, tapi mereka tugas juga gitu. Itulah jarang anak muda yang mau seperti itu, tapi mereka mau, saya bersyukur sih. Gitu ceritanya ya. Bapak Ibu ya tolong dukung, kirim yang mau ikut tutur kitab suci boleh. Apa ya, fasilitator Pak Bambang tuh bikin Pak Bambang video, nggak online, nggak offline. Video dari 4 tema itu pilih salah satu, nanti videonya kirim. Nanti di UDI kalau juara dikirim ke ini ke KJ gitu. Ayo Pak Bambang bikin. Ya. Baik. Coba nanti kita siapkan dulu ya, Bu Rosita. Salah Ini satu tema. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Sukma mengenai seminarnya online. Ya, ini bukan online tapi offline. Ya, Ibu Sukma ya, tiketnya sudah disediakan yang di-share oleh Pak Charles di grup Anastasia. Nanti mungkin Bro Charles bisa kirimkan lagi ininya ya, kontak numbernya, PIC-nya maksud saya ya, kalau nggak salah ada nama Steven. Oke, jam 9 lewat, mungkin ada satu Bu Mary Harun apabila ada pengumuman untuk wilayah, apabila ada monggo sebelum ditutup dengan doa. Terima kasih Pak Bambang. Pengumuman hanya satu, yaitu untuk misa wilayah yang akan diadakan tanggal 7 September nanti. Dan kita mengundang semua umat di wilayah Anastasia untuk bergabung dan tentunya untuk mendaftarkan ke ketua lingkungan masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Baiklah, sebentar lagi kita tutup dengan doa. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Bapak yang hadir pada acara Gokil pada malam hari ini. Acara Gokil pada malam hari ini luar biasa. Ada pesertanya 29, rekor juga. Biasanya rata-rata 27, itu sudah kami gembira sekali. Hari ini 29, memang sudah lift, ada 2 orang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak pada acara malam hari ini, dan khususnya kepada Ibu Rosita yang berkenan untuk membawakan firman pada acara Gokil pada malam hari ini. Untuk bulan September, bulan Kitab Suci, maka ada bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2022. Saya sedang menyiapkan pembawa firman-nya. Ya,
Terima kasih. Nah, doa penutup saya mohon Bustani dan tolong Bapak Ibu dibuka videonya untuk Bro Charles bisa ambil ambil fotonya. Jadi nggak menunggu doa habis baru diambil, tapi sambil berdoa Bro Charles ambil foto. Terima kasih buat Ibu Bapak, monggo dibuka videonya. Terima kasih. Bustani, silakan. Malam semuanya, terima kasih Bu Rosita. Malam semuanya kita mulai. Kita siapkan hati kita semua, kita mulai, kita mengucapkan syukur untuk malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan limpahan rahmat yang telah Kau curahkan atas Ibu Rosita, sehingga pada malam hari ini, Ibu Rosita bisa membawa firman-Mu dengan baik kepada kami, umat Anastasia. Kami mohon Tuhan, berkat dan perlimpahan rahmat-Mu, supaya segala sesuatu yang telah disiarkan pada hari ini akan menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan buat kami semua. Kami bersyukur juga atas pengangkatan ketua lingkungan kami yang baru, masing-masing Anastasia 1, 2, 3, 4, dan ke Korwil kami. Terima kasih juga Tuhan atas telah terbentuknya Anastasia 5 dengan ketua lingkungan kami Bu Veronica Hijo. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan, sertai langkah-langkah mereka, bantu mereka ya Tuhan, utus Roh Kudus-Mu agar mereka bisa berkarya untuk umat di lingkungan masing-masing demi kemuliaan kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan balik ke rutinitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu juga untuk malam ini, agar kami semua bisa beristirahat dengan baik. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bustani doa penutupnya. Sama-sama, Pak Bambang. Ibu Bapak, dengan ini acara Gokil pada malam hari ini sudah